Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eca Fitri Enti Rahayu dengan NIM F1051241028. Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah pengetahuan bumi dan antariksa. Untuk materinya itu struktur internal bumi dan hidrosfer. Untuk pembahasan yang pertama itu saya akan membahas terkait struktur internal bumi dan pengaruhnya terhadap dinamika geologi permukaan. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kita cari tahu dulu nih, apa sih itu bumi? Nah, jadi bumi itu merupakan planet yang memiliki struktur internal kompleks dan tersusun atas beberapa lapisan dengan karakter fisik yang berbeda-beda. Nah, untuk struktur internal bumi ini dapat ditinjau dari sifat fisiknya, seperti material penyusunnya. Perbedaan sifat fisik inilah yang berperan penting dalam menentukan dinamika pergerakan material di dalam bumi. Untuk materi yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama ada bagaimana struktur internal bumi berdasarkan sifat fisik setiap lapisannya. Yang kedua itu bagaimana perbedaan sifat fisik lapisan internal bumi mempengaruhi perubahan material di dalam bumi. Yang ketiga, bagaimana hubungan litosfer dengan mekanisme tektonik lempeng ditinjau dari sifat fisiknya. Dan yang terakhir itu ada bagaimana proses internal bumi tersebut memicu dinamika geologi di permukaan. Nah, pembahasan yang pertama itu struktur internal bumi berdasarkan sifat fisiknya. Berdasarkan susunannya itu, bumi tersusun di atas 3 lapisan utama berdasarkan komposisi kimia, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Nah, kerak bumi itu sendiri merupakan lapisan paling luar tempat manusia hidup, sedangkan mantel itu lapisan yang berada di bawah kerak dan merupakan lapisan paling tebal. Dan yang terakhir itu inti bumi adalah lapisan paling dalam dengan suhu yang sangat tinggi. Untuk berdasarkan komposisi kimia, lapisan bumi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisik atau mekaniknya, yaitu ada 3. Yang pertama litosfer, yang kedua astenosfer, dan yang terakhir itu ada mesosfer. Nah, ini adalah gambar dari struktur internal bumi. Yang pertama itu yang paling atas itu ada namanya kerak bumi. Nah, kerak bumi itu lapisan paling tipis tempat manusia biasanya hidup. Nah, yang kedua itu ada lapisan mantel, yaitu lapisan paling tebal yang tersusun dari batuan panas. Dan yang ketiga itu ada inti luar atau outer core, itu yang bersifat cairnya. Dan yang terakhir itu lapisan paling bawah ada inti dalam yang bersifat padat karena tekanan yang sangat tinggi. Nah, suhu pada inti bumi itu dapat mencapai lebih dari 5000 derajat Celcius loh. Nah, selanjutnya itu perbedaan sifat fisik lapisan internal bumi mempengaruhi pergerakan material di dalam bumi. Nah, jadi litosfer itu merupakan lapisan paling luar dari bumi yang terdiri dari atas kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel. Nah, sifatnya itu relatif keras dan rapuh dibandingkan lapisan di bawahnya. Nah, lapisan ini tuh berada di atas astenosfer yang lebih plastis atau semi cair, sehingga memungkinkan litosfer terpecah menjadi beberapa bagian yang disebut biasanya lempeng tektonik. Nah, untuk lempeng tektonik ini bergerak di atas astenosfer yang lebih lunak akibat adanya arus konveksi di dalam mantel bumi. Pergerakan ini tuh dapat berupa saling menjauh atau biasanya disebut divergen, saling bertemu kan disebut konvergen, atau saling bergeser atau biasanya disebut transform. Nah, yang selanjutnya itu perbedaan sifat fisik lapisan internal bumi mempengaruhi pergerakan material di dalam bumi. Nah, ketika lempeng bergerak dan memberikan tekanan pada litosfer, bagian yang rapuh akan mengalami deformasi atau retakan. Nah, pada batas konvergen ini, misalnya salah satu lempeng dapat menuju ke bawah lempeng lainnya atau biasa disebut dengan subduksi, yang kemudian memicu aktivitas vulkanisme dan gempa bumi. Pada batas divergen, litosfer dapat meregang dan membentuk kerak baru, seperti yang terjadi pada punggung tengah samudra. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu ada lempeng samudra, retakan, dan tanggul dasar samudra. Kenapa di tengah itu disebut retakan? Karena dia arahnya
adanya keluar, membentuk seperti meregang. Sedangkan yang di sebelah kanan itu lempeng samudra, palung, dan lempeng benua. Kenapa di tengah disebut palung? Karena dia tuh arahnya masuk. Materi yang selanjutnya itu hubungan litosfer dan mekanisme tektonik lempeng ditinjau dari sifat fisik bumi. Nah, di bawah kerak terdapat mantel yang sebagian besar bersifat padat tetapi plastis. Artinya batunya dapat mengalir sangat lambat akibat suhu yang tinggi. Sifat plastis mantel ini memungkinkan terjadinya arus konveksi, yaitu pergerakan material panas dari bagian bawah mantel ke atas dan material yang lebih dingin ke bagian bawah. Arus konveksi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan lempeng tektonik di permukaan bumi. Sementara itu, inti bumi terbagi menjadi inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Inti luar yang cair memungkinkan terjadinya pergerakan material logam akibat perbedaan suhu dan tekanan, sedangkan inti dalam yang padat tidak mengalami pergerakan seperti fluida. Materi yang selanjutnya itu ada proses internal bumi yang berdampak pada dinamika geologi di permukaan. Nah, pergerakan lempeng litosfer ini membentuk pola interaksi di batas-batas lempeng, yaitu yang pertama ada tektonik. Nah, pada batas konvergen memicu aktivitas vulkanik akibat pelelehan sebagian material mantel serta membentuk palung laut dan rangkaian pegunungan. Nah, pada batas divergen memicu punggung tengah samudra. Pada batas transform memicu adanya gempa bumi. Nah, intinya itu batas konvergen itu contohnya dapat membentuk gunung api dan pegunungan. Untuk batas divergen itu contohnya membentuk kerak baru di dasar laut. Dan yang terakhir itu ada batas transform, yaitu contohnya sering menyebabkan adanya gempa bumi. Materi yang selanjutnya itu proses internal bumi yang berdampak pada dinamika geologi di permukaan. Nah, pergerakan lempeng litosfer ini membentuk pola interaksi di batas-batas lempeng, yaitu yang kedua ini ada vulkanisme. Vulkanisme ini sendiri adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan akibat tekanan dan aktivitas internal bumi. Nah, dia tuh ada dua. Yang pertama intrusi, yaitu ketika magma menyusup dan membeku di dalam kerak tanpa mencapai permukaan. Dan yang kedua itu ekstrusi, yaitu ketika magma berhasil keluar dan menimbulkan letusan gunung api. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu letusan sangat dipengaruhi oleh tingkat kekentalan dan kandungan gasnya. Magma yang kental dan kaya gas cenderung menghasilkan letusan eksplosif yang memuntahkan abu vulkanik, lapipi, serta awan panas. Sedangkan magma yang lebih encer dan miskin gas menghasilkan letusan efusif berupa aliran lava yang relatif lebih tenang dan menyebar di permukaan. Untuk proses internal bumi yang ketiga itu ada seismisitas. Nah, seismisitas ini dipicu oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar aktif maupun oleh pergerakan magma menjelang erupsi gunung api. Nah, energi yang dilepaskan kemudian merambat ke segala arah melalui lapisan bumi dalam bentuk gelombang seismik, yaitu gelombang primer, gelombang sekunder, dan gelombang permukaan. Nah, untuk contoh-contoh gelombangnya itu ada pada gambar sebelah kanan. Materi yang selanjutnya itu fenomena di Indonesia. Nah, kita akan bahas pada Pulau Sanghi, Sulawesi Utara. Nah, bagian dari cincin api Pasifik yang terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng tektonik besar seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Keberadaan gunung api aktif seperti Gunung Awu, Gunung Karangtenggang, dan Gunung Saputan yang menunjukkan bahwa proses magmatisme masih berlangsung. Proses vulkanisme ini menghasilkan berbagai jenis batuan vulkanik seperti lava, tufa, breksi, serta material piroklastik lainnya yang kemudian membentuk struktur dan morfologi permukaan wilayah tersebut. Nah, selain itu juga Tanjung serta fenomena setting joint yang berkembang di Pulau Sanghi juga berkaitan dengan proses tektonik dan pendingin batuan dalam skala waktu geologis. Untuk kesimpulan pada materi kita yang pertama ini yaitu struktur internal bumi tersusun atas beberapa lapisan yang memiliki perbedaan sifat fisik dan kimia, yaitu ada kerak bumi, mantel, dan inti bumi, serta secara mekanik dibedakan menjadi ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, perbedaan sifat fisik berupa tingkat kekakuan, kerapatan, suhu, dan keadaan zat, yaitu zat padat, plastis, dan cair, menyebabkan terjadinya pergerakan material di dalam bumi. Nah, sifat plastis mantel khususnya pada astenosfer memungkinkan terjadinya arus
konveksi yang menjadi sumber energi utama pergerakan dinamik lempeng tektonik pada litosfer. Nah, interaksi antar lempeng tersebut menimbulkan berbagai dinamika geologi di permukaan seperti tektonik lempeng, vulkanisme, dan seismisitas. Nah, proses-proses ini merupakan manifestasi langsung dari energi panas internal bumi yang terus bekerja secara berkelanjutan. Untuk keterkaitan antara proses internal bumi dan dinamika geologi permukaan dapat diamati secara nyata di wilayah Indonesia yang berada pada jalur cincin api Pasifik. Nah, aktivitas tektonik dan vulkanik yang intens menunjukkan bahwa dinamika internal bumi memiliki peran penting dalam membentuk morfologi wilayah serta mempengaruhi kondisi geologis suatu daerah seperti dinamika geologi di Pulau Senghi yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Untuk pembahasan kita yang kedua itu ada hidrosfer atau sistem air bumi. Nah, untuk latar belakang pada materi ini yaitu hidrosfer merupakan seluruh lapisan air yang terdapat di bumi, meliputi laut, sungai, danau, air tanah, es, serta uap air di atmosfer. Nah, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air, namun hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai air tawar untuk kebutuhan manusia. Nah, air sendiri itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur iklim, serta menunjang berbagai aktivitas kehidupan seperti pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Nah, keberadaan air di bumi selalu mengalami perputaran melalui siklus hidrologi yang melibatkan proses evaporasi, kondensasi, presipitansi, infiltrasi, dan limpasan. Nah, saat ini sistem air bumi itu menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan meningkatkan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai hidrosfer dan sistem air bumi menjadi sangat penting sebagai dasar dalam upaya pengolahan sumber daya air secara berkelanjutan. Untuk rumusan masalah pada pembahasan kali ini itu ada 3. Nah, yang pertama, apa definisi komposisi utama dan distribusi hidrosfer di bumi? Yang kedua, bagaimana proses siklus hidrologi bekerja dalam menggerakkan sistem air bumi? Dan yang ketiga itu apa dampak gangguan hidrosfer terhadap ketersediaan air bersih dan pengolahan sumber daya alam saat ini? Sebelum masuk ke materinya lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih sebenarnya itu hidrosfer. Nah, jadi hidrosfer itu adalah seluruh lapisan air yang menutupi bumi, termasuk yang terdapat di sungai, danau, air tanah, laut, dan uap air atmosfer. Nah, hidrosfer itu dikenal sebagai peran penting dalam siklus hidrologi dan merupakan sumber kehidupan yang berperan dalam mengatur iklim, mendukung ekosistem, dan menunjang aktivitas manusia. Untuk yang selanjutnya itu kita akan bahas komposisi dan distribusi air di bumi. Nah, air di bumi itu tidak tersebar secara merata dan terdapat dalam beberapa bentuk utama, yaitu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, air laut. Nah, air laut ini merupakan bagian terbesar dari hidrosfer, yaitu sekitar 97% dari seluruh air di bumi. Nah, yang kedua itu ada air tawar. Nah, jumlahnya tuh hanya sekitar 2-3% dan sebagian besar tersimpan dalam bentuk es di daerah kutub, dan glacier. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada air tanah. Nah, sekitar 0,62% dari seluruh air di bumi. Nah, jadi air tanah itu terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan batuan. Selanjutnya itu ada siklus hidrologi. Nah, jadi aliran air antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer itu serta transformasinya dari cair menjadi gas dan kembali lagi. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, sungai, dan tanah ke bagian atmosfer. Yang kedua itu transpirasi, yaitu penguapan air melalui tumbuhan ke atmosfer. Dan yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Nah, yang keempat ada kondensasi, yaitu proses penguapan air menjadi butir air akibat penurunan suhu. Nah, yang kelima ada presipitasi, yaitu proses kembalinya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Dan yang terakhir itu ada infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah dan mengisi air tanah dan aliran permukaan.
Nah, untuk kenapa hidrosfer itu penting? Karena dia tuh sebagai sumber kehidupan, pengaturan iklim, dan sumber daya alam. Nah, kita tidak dapat bertahan hidup itu tanpa air. Transportasi, industri, dan pertanian semuanya sangat bergantung pada air. Nah, lebih jauh lagi, air itu berperan dalam mengendalikan iklim di bumi. Nah, untuk masalah pada hidrosfer itu sendiri ada 3. Yang pertama ada pencemaran, yang kedua kekurangan air bersih, dan yang ketiga perubahan iklim. Nah, banyak masalah termasuk polusi, kekurangan air bersih, dan perubahan iklim ini sangat mengganggu hidrosfer kita. Nah, hidrosfer itu harus berkelanjutan dan bersih, bebas dari polusi, dan bebas dari pencemaran dan lainnya. Untuk menjaga hidrosfer itu sendiri terdapat beberapa cara. Yang pertama, hemat penggunaan air. Yang kedua, konservasi sumber daya air. Yang ketiga, mengolah limbah sebelum dibuang. Yang keempat, melakukan reboisasi. Dan yang terakhir itu pencegahan pencemaran air. Nah, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hidrosfer. Upaya tersebut dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan serta menggunakan air secara bijak dan hemat. Nah, untuk kesimpulan pada materi ini yaitu hidrosfer merupakan seluruh lapisan air yang terdapat di bumi, baik yang berada di laut, daratan, maupun di atmosfer, dan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan serta menjaga keseimbangan sistem bumi. Nah, keberadaan hidrosfer itu tidak terlepas dari siklus hidrologi yang mengatur peredaran air secara terus-menerus melalui proses evaporasi, kondensasi, presisipitasi, infiltrasi, dan limpasan siklus. Siklus ini itu memastikan ketersediaan air tetap terjaga meskipun mengalami perubahan bentuk dan lokasi. Namun, perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti pencemaran air dan alih fungsi lahan telah mengganggu keseimbangan sistem air bumi. Nah, oleh karena itu, pengolahan hidrosfer secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air bagi kehidupan saat ini maupun generasi yang akan datang. Nah, semua kehidupan di bumi bergantung pada hidrosfer yang juga penting bagi ekosistem iklim dan siklus hidrologi.